Baik, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Kita udah selesai ya untuk instalasi server Ubuntu-nya. Nah, di sini kita disuruh untuk gunakan alamat IP 192.168.111.0/24 untuk subnetting. Pertama, kita setting dulu, kita login dulu ya. Kita login sebagai user biasa. Coba kita buka pengaturan jaringannya. Nah, di sini dikasih tahu kalau file /etc network /interface itu unwritable karena kita nggak login sebagai super user. Sini kita masuk sudo su untuk login sebagai super user. Nah, masukin password ya. Sekarang kita udah jadi super user. Kita clear dulu. Coba kalau kita cek IP-nya. Nah, di sini ada 3 interface ya. Ada LO, kemudian yang interface 2 itu NP0S3 dapat IP-nya 192.168.99.250/24. Nah, itu dapat IP dari internet yang bridge tadi, bridge. Nah, ini ya. Jadi satu network sama yang di bridge. Kemudian untuk yang NP08 itu IP yang nanti bakal kita pakai untuk ini ya, untuk terhubung ke host only adapter di Windows. Oke, sekarang kita install dulu untuk NetTools-nya supaya lebih mudah ya. Jadi kan biasanya kalau ngecek itu di config nih. Nah, ini belum outbound katanya. Suruh install dulu apt install NetTools supaya lebih mudah dalam untuk manajemennya ya. Nah, ini kita terhubung ke internet. Jadi kalau di Ubuntu server buka dia servernya itu misalnya dari internet, sedangkan kalau Debian kan udah ada paket-paketnya. Nah, jadi ini disarankan untuk terhubung internet supaya bisa install atau mengunduh ke server yang udah disediakan. Di sini kita setting dulu untuk ini ya, subnettingnya. Kita tunggu sampai selesai. Baik, sekarang kita bisa pakai perintah ifconfig. Nah, ini udah ada 2 interface untuk ini sama elo. Berarti yang host only adapter belum di setting. Kita settingnya nano/etc network /interface. Ini sambil saya udah nano interface kemudian enter. Nah, di sini kita bakal setting ya untuk konfigurasi IP address internet atau satu dalam kurung bridge auto np0s3. Ini untuk yang bridge juga ya, auto np0s3 kemudian ivace np0s3 innet dhcp. Kita dapetin IP cara dhcp untuk yang interface np0s3 atau bridge. Coba kita kemudian untuk konfigurasi header 2 atau np0s8 itu yang host only adapter. Ini tipenya static auto np0s8 baca np0s8 init static. Kemudian untuk IP-nya address 192.168. ini tadi kepotong IP-nya 192.168.111.0.1 ya di sini misalkan.
kemudian netmasknya 255.0/24 untuk netmask, address netmask, kemudian network 192.168.1.1.0, broadcastnya 192.168.1.1.254. Nah, ini kita save. Ini untuk address, untuk IP addressnya, kemudian netmask atau subnetmask, kemudian untuk hasil dari subnetting 124 itu network pertama 0, kemudian untuk broadcastnya 254. Kalau udah kita save dengan cara Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Kalau udah, itu kita restart servernya ya. Kita restart konfigurasi IP address-nya. Perintahnya versi etc init.d networking restart. Oke, kita ulang. Baik, tadi kita terkendala dalam proses restart networking service ya. Nah, ini kita install dulu apt install if up down untuk install service networkingnya. Kita ulang. Kita restart dulu ya. Terus if config np0s3 up. Nah, ini udah tampil ya, np0s3 atau yang bridge. Kemudian coba kita ping ke Google. Nah, di sini kita dapat thread. Kemudian baru kita install yang apt install if up down. Tunggu sampai selesai install ya. Nah, di sini ada informasi kalau membuat sistem link untuk targetnya flash networking service. Nah, nanti kita restart networknya pakai perintah /etc init.d/networking restart. Nah, itu biar mudah ya. Oke, kita lakuin /etc init.d networking restart. Harusnya itu muncul 3 interface ya, yang udah tadi kita setting np0s3 dan np08 ifconfig. Nah, ini udah tiga IP-nya, yaitu yang bridge, kemudian host only adapter. Nah, di sini coba kita setting dulu IP yang ini ya, virtual host only adapter. Dan di sini IP-nya masih 100.11. Kita ganti dulu biar satu network sama yang ada di Ubuntu. Sini kita kasih IP 10. Kemudian untuk gateway-nya 11.1. Kalau udah oke, close. Kita cek lagi IP-nya sudah sesuai ya, satu network sama yang di Ubuntu. Coba kita buka cmd, kemudian ping 192.168.1. Nah, ini ping ke si Ubuntu-nya. Kalau kita ping guysnya ya, kita ping ke Windows 10 192.168.1.1.10. Ini udah terhubung. Oke, jadi untuk Windows dan Ubuntu-nya sudah bisa komunikasi. Oke, berarti tampilkan lokasi konfigurasi alamat IP serta konfigurasinya. Nah, ini tinggal teman-teman buka nano/etc network/interface. Nah, ini konfigurasinya. Di nomor 2, tampilkan besar memori yang digunakan. Kalau untuk besar memori itu
bisa pakai top gini bisa, jadi tapi agak susah ya. Bisa juga pakai laptop. Ini ada RAM-nya yang dipakai tuh 133 MB. Ini bisa juga, atau enggak pakai free slash min m. Nah, ini udah ada. Jadi memori totalnya tuh kalau kita masukin ke RAM ya, ram.txt. Kita buka nano ram.txt. Totalnya itu ada 1459 MB, kemudian dipakai 131 MB, dan sisanya segini. Kurang lebih untuk nomor 2 udah. Kemudian untuk nomor 3, tampilkan nama OS yang digunakan beserta share yang digunakan. Jadi kita clear dulu ya. Untuk perintahnya bisa kita set. Kemudian kita mau nampilin spesifikasi dari OS-nya. Di sini kita pakai perintah /etc OS release. Nah, ini ada namanya Ubuntu, versinya 20.04.1 long time ya. Kemudian namanya Vocalposa, ID-nya Ubuntu, ID like-nya Debian, kemudian bla 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 sekalian. Kalau misalkan untuk cek kernelnya bisa name min. Nah, ini ada kernelnya Linux Ubuntu 5.4 dan sekian. Kayaknya kalau untuk yang nomor 3 udah cukup ya. Untuk nomor 4, tambahkan nama user menggunakan name atau npm, serta tampilkan list nama user yang ada. Nah, berarti di sini baik untuk buat usernya, kita coba perintah add user, kemudian name ya, 192.19.31.2302. Nah, di sini terdapat ini ya, apa namanya, dia nyuruh untuk enter username yang matching sama regular expression. Kalau misalkan mau maksa, itu bisa pakai perintah add user min for the bed name, kemudian name-nya. Nah, di sini add user, kemudian add group. Nah, user add group itu does not exist, kemudian terdapat error di kode 6. Coba untuk periksa usernya itu pakai perintah passwd. Nah, di sini belum ada ya untuk user yang tadi kita buat. Biasanya itu kalau ada, kita bisa masuk ke home-nya, kemudian ada nama usernya gitu. Nah, ini nggak ada, berarti opsinya gini aja, add user, kemudian nama, baru npm atau nim 19.31.23.02. Nah, di sini berhasil buat user baru, kemudian kita masukin aja passwordnya npm 19.31.19.23.02. ulang itu 19.31.23.02. Nah, ini udah berhasil untuk masukin passwordnya di user YU19.31.23.02. Untuk namanya kita isi aja, room numbernya di enter, udah benar. Kemudian untuk cek ini ya, list usernya /cat/etc password. Nah, di sini udah dua nih. Ada Wahyu 19.31.23.02 tik 2 X. Nah, ini udah ada ya. Kalau misalnya kurang jelas, pakai cat/etc password, kemudian kita masukin ke user.txt, nano user.txt. Nah, ini ya, ini user, kemudian ini juga user, jadi ada dua user. Kalau misalkan kita cek resume, nah itu ada foldernya ya,
Nah, ini yang A tadi saya coba untuk buat user. Oke, itu udah. Kemudian untuk tambahan proses yang berjalan, ini bisa pakai perintah ps, itu bisa, atau pakai hotstop juga bisa. Jadi ini proses-proses yang berjalan di sistem operasi kita. Sudah buat file yang berisi satu paragraf dalam server yang menceritakan diri Anda dan simpan menjadi name. Nah, di sini gak ada informasi untuk buat file itu di user mana ya. Coba kita exit dulu aja. Coba kita login untuk yang user kita buat tadi. Exit. Nah, kita login Wahyu 19312302 19312302. Nah, di sini kita udah login sebagai user yang tadi kita buat ya. Kalau kita cek IP-nya masih sama. Nah, di sini coba kita buat satu paragraf dalam server yang menceritakan tentang saya gitu. Namanya disimpan name.txt. Berarti bisa pakai perintah nano atau text editor ya, atau pakai Vim atau pakai lainnya. Nah, di sini bisa juga pakai perintah cat, kemudian nama name ya, .txt. Itu juga bisa. Kita buat dulu pakai yang nano, kemudian nama file.txt. Berarti saya cerita nih, halo, perkenalkan, saya skip dulu. Nah, kurang lebih kayak gini ya si paragrafnya. Kemudian kita save menggunakan perintah Ctrl X, kemudian Y, dan enter. Nah, di sini udah ada file name.txt. Oke, tadi salah ya. Harusnya dimasukin npm kita. Berarti kita copy aja dari name ke 19312302.txt. Nah, yang name kita hapus. Coba kita lihat isi dari filenya. Nah, ini ya, satu paragraf untuk tugas nomor yang 6. Terus itu ya, salah satu menggunakan perintah menggunakan nano. Kalau misalnya menggunakan cat bisa juga. Jadi gini, cat kemudian 19.31.2302.txt kayak gitu ya. Kemudian enter. Misalkan ini kita buat copy second. Nah, di sini isi aja, halo, perkenalkan, saya Wahyu Pambudi, dan lain-lain gitu. Nah, misalnya kita enter, kemudian Ctrl D untuk save nya, kita ls. Nah, ini kita baca hasilnya. Nah, gitu ya, itu cara lain. Kemudian copy dan ubah nama ini menjadi name underscore nama. Caranya gini, cp 19312302.txt, kemudian 19312302 19312302.wahyu.pambudi.txt. Nah, di sini udah ada 3 file. Kemudian ketik history. Ini hasil history yang kita login sebagai user kita buat tadi. Nah, berikutnya masuk sebagai super user, pakai sudo su perintahnya. Kemudian masukin passwordnya. Oke, di sini dibilang kalau user yang tadi kita buat tuh bukan ini ya, bukan super user. Berarti kita exit, kita login sebagai user yang tadi kita install.
kemudian ketikkan perintah sudo su, masukin passwordnya. Nah, di sini kita udah masuk sebagai root supervisor ya, tanda itu pagar biasanya. Kemudian udah di screenshot, kemudian nomor 9 selesai, kemudian untuk nomor 10 story lagi. Nah, ini agak banyak, biar mudah kita masukin ke history.txt, kemudian kita buka filenya. Nah, ini history yang udah kita pakai. Oke deh, udah selesai untuk tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.